Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian menjadi Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani Esdeyang yang mundur karena alasan kesehatan. Lantas, apakah Kepala Badan Gizi Nasional yang baru akan membawa perubahan dalam tata kelola makan bergizi gratis? Usai dilantik, Sudaryono memastikan tak akan meladeni permintaan atensi seputar program makan bergizi gratis dari keluarga, saudara maupun kerabat. Ia menegaskan, jika ada yang mengaku relasi kepala BGN dan bicara soal MBG, dilaporkan saja ke pihak berwajib. Sudaryono juga memastikan produktivitas pertanian dan peternakan akan terserap dalam program makan bergizi gratis. Nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Selain itu saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat, keluarga, rekan, dan semua orang yang mengenal saya dan saya juga mengenalnya, yang mencintai saya dan saya juga mencintainya, minta maaf mungkin barangkali saya tidak kemudian memberikan atensi khusus atau tidak memberikan semacam prioritas kalau yang dibahas adalah seputar pekerjaan. Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem. Jadi kita bukan lagi trust in person, kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang yang gelap, di private room di restoran, tapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang. Dengan kepemimpinan yang baru, Badan Gizi Nasional menyebut akan mengurangi anggaran untuk kebutuhan program MBG. Bahkan di tahun ini, BGN klaim hemat 39 triliun rupiah, di mana anggaran berkurang dari 268 triliun rupiah menjadi sekitar 229 triliun rupiah. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut, Presiden Prabowo memberi BGN tenggat 1 bulan untuk memperbaiki tata kelola. BGN memastikan pengurangan anggaran ini akan selaras dengan perbaikan tata kelola. Bahwa kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelolanya, diberi waktu sebulan. Jadi nanti dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 itu saya yakin sebenarnya itu nanti akan otomatis mengikuti. Bahwa angkanya sekarang sih sebenarnya sudah ada gambarannya, kita akan turun dari itulah. Soal anggaran MBG tahun ini dan tahun depan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan besaran penajaman anggaran Badan Gizi Nasional. Namun pemerintah membuka peluang penghematan anggaran program MBG melalui rencana BGN menghentikan pemberian MBG kepada anak-anak dari keluarga menengah ke atas. Purbaya menyatakan penghematan anggaran berpotensi terjadi jika kelompok penerima manfaat berkurang. Purbaya bilang, skema ini bukan merupakan pemotongan anggaran program, melainkan pengaturan teknis yang akan ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Purbaya juga akan bertemu dengan Kepala BGN untuk membahas pelaksanaan program MBG, termasuk kebutuhan anggaran tahun ini dan tahun depan. Tanya ke Kepala MBG gimana prosedurnya, itu kan mereka yang kendaliin sepenuhnya. Sejauhnya ada orang kaya berarti sekolah-sekolah yang bagus-bagus yang kayak mungkin nanti kalau mereka bilang mereka nggak mau ya udah dikasih katanya gitu, tapi ya teknisnya tanya mereka ya kurang kalau gitu dengan penghematan lah, bukan potong. Tapi tergantung mereka gimana teknisnya nanti. Terkait pergantian Kepala BGN yang baru, anggota Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menyebut momen ini harusnya dimanfaatkan untuk meredesain program makan bergizi gratis. Charles menilai banyak persoalan yang harus segera dibenahi, khususnya mengenai tata kelola MBG. Dimulai dari penentuan sasaran penerima manfaat, program berkelanjutan dari sisi fiskal, hingga kasus keracunan MBG. Saya berharap kepemimpinan yang baru ini bisa menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Karena menurut saya, persoalan yang dihadapi oleh BGN hari ini bukan hanya soal tata kelola, tetapi yang perlu dibenahi adalah juga desain dari program itu sendiri, terutama penentuan sasaran penerima manfaat
agar program ini bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif dan juga berkelanjutan dari sisi fiskal. Di saat yang sama, tata kelola juga harus kita perkuat dan keamanan pangan juga harus menjadi prioritas agar kasus-kasus keracunan tidak terulang kembali. MBG Watch menilai pengangkatan Sudaryono sebagai kepala BGN harus bisa menyelesaikan krisis mendasar yang selama ini membelit program makan bergizi gratis. MBG Watch menilai pergantian pimpinan BGN harus diikuti upaya serius membenahi kegagalan tata kelola sebelumnya, pemborosan hingga catatan panjang dugaan pelanggaran dan penyimpangan program yang membahayakan penerima manfaat. Masih sulit bagi kami ya, masyarakat sipil untuk betul-betul percaya bahwa tata kelola MBG ini bisa lebih baik ke depan meskipun dengan sudah mengganti pimpinan lembaganya. Karena bagaimana mungkin ya wasitnya akan juga menjadi pemain dalam konteks ini. Jadi menurut saya kalau disisir lagi masalah di dalam MBG, BGN ini masalahnya adalah masalah struktural, Mbak. Nah, ini yang tidak dilakukan karena MBG ini tidak dihentikan ya, maka kita terus akan menyaksikan persoalan yang sama. Itu kenapa karena ya William Dunn ini teori lama ya, menjelaskan kebijakan publik yang baik itu pertama efektif. MBG efektif tidak. Kedua efisien tidak MBG. Kemudian kecukupan, desain MBG cukup nggak menyelesaikan masalah gizi? Tidak. Selanjutnya equity, pemerataan, tidak merata seluruh Indonesia, responsivitasnya juga lemah, dan yang terakhir ketepatan, appropriateness, ini tidak dimiliki oleh desain MBG hari ini. Maka pertanyaan penting adalah apakah tetap kita mau melanjutkan ketika desain kebijakan ini keliru. Itu kenapa saya selalu bilang selama tersentralisasi, saya ulang lagi supaya ini sampai ke Presiden. Kelihatan ini nggak sampai ke Pak Presiden. Selama ini tersentralisasi, dikerjakan oleh SPPG yang punya konflik kepentingan, maka ini tidak akan selesai masalahnya. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah, Fad Pahdepi menyatakan, program makan bergizi gratis masih dibutuhkan masyarakat. Fad juga menyampaikan keyakinannya bahwa kepemimpinan baru di BGN akan mampu memperkuat tata kelola dan meningkatkan pelaksanaan program ke depan. Sebetulnya masukan untuk bahwa MBG ini harus dihentikan, MBG ini bermasalah dan lain sebagainya, tugas pemerintah adalah mengelola semua itu. Karena di tempat yang lain ada juga masyarakat yang berharap MBG ini terus berjalan, ada masyarakat yang merupakan penerima manfaat yang merasa puas dengan MBG ini, dan itu dibuktikan oleh banyak jajak pendapat gitu ya, survei-survei yang sudah dilakukan dari bulan ke bulan menunjukkan bahwa tingkat keberterimaan terhadap program MBG ini tinggi di atas 60% dan tingkat kepuasannya juga cukup tinggi. Bisa melihat dari waktu ke waktu SOP terus diperbaiki, kemudian juga sistem terus-menerus dibenahi, kemudian dari sisi keselamatan, dari sisi kesehatan, dan lain sebagainya, terus-menerus ada perbaikan. Yang saya ingin sampaikan di sini, hari ini kita melihat bahwa ada pergantian kepala BGN yang baru, karena Bu Nani mengajukan pengunduran diri karena alasan kesehatan, kemudian Presiden menunjuk Wamentan, sebelumnya Wamentan, Pak Sudaryono, untuk menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Tadi dari pernyataan pertama yang disampaikan oleh Pak Sudaryono, kita bisa melihat komitmen, visi, dan juga integritas yang coba ditunjukkan oleh Pak Sudaryono. Berbagai harapan kini tertuju pada kepemimpinan baru BGN. Akankah momen pergantian ini menjadi titik awal penyempurnaan tata kelola dan desain program sehingga makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerima manfaat. Tim Liputan Kompas TV.